Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenankan saya Bayu Saputra dari kelas 12 6B04 ingin memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Peran Kesadaran Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk pendahuluannya yaitu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita semua tentu sadar bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga program bantuan sosial. Namun tantangan besar yang masih kita hadapi di Indonesia adalah tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia masih berkisar di angka 10-11%, lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia seperti Thailand maupun Vietnam yang sudah di atas 14-16%. Pertanyaannya, mengapa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan atau lalai memenuhi kewajiban pajaknya? Disinilah muncul peran penting kesadaran pajak yang menjadi fokus penelitian saya. Untuk konsep kesadaran pajak, pemahaman, penghayatan, dan komitmen wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban moral sekaligus hukum dalam membiayai pembangunan. Artinya kesadaran pajak ini bukan hanya soal tahu undang-undangnya, tetapi juga soal rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian Octris dan tim pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kesadaran pajak ini memiliki dimensi kognitif, pengetahuan, afektif, sikap moral, dan konatif, niat bertindak. Ketiganya saling terkait dan mempengaruhi perilaku kepatuhan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak, yaitu satu, pengetahuan perpajakan. Banyak wajib pajak belum paham prosedur tarif atau manfaat pajak. Survei di UMKM Yogyakarta oleh Negara dan Purnamasari 2018 menunjukkan pemilik usaha kecil rata-rata hanya tahu soal PPh final, tetapi bingung cara pelaporannya. Untuk kedua, pengalaman berinteraksi dengan sistem pajak. Kalau pelayanan pajak berbelit atau petugasnya kurang membantu, kesadaran justru bisa turun. Menunjukkan di Filipina, pengalaman buruk membuat pedagang kecil makin enggan membayar pajak. Untuk ketiga, lingkungan sosial dan moralitas. Mengungkap moralitas wajib pajak sangat penting. Jika lingkungan sekitar terbiasa menghindari pajak, maka individu pun cenderung ikut-ikutan. Yang keempat yaitu kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan transparansi penggunaan pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Untuk selanjutnya ada peran kesadaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Yang menarik, penelitian menunjukkan kesadaran pajak juga berperan sebagai mediator. Artinya walaupun seorang sudah berpengetahuan tinggi, jika kesadarannya rendah, ia belum tentu patuh. Menurut Susanto dan Fiorita 2023, dalam studi di Indonesia menemukan bahwa perilaku patuh muncul ketika pengetahuan dan moralitas diterjemahkan dalam kesadaran, baru kemudian diwujudkan dalam pembayaran pajak. Untuk fokus pada UMKM tantangan khusus, kenapa saya juga menyoroti sektor UMKM? Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia, tetapi tingkat kepatuhan pajaknya relatif masih rendah. Menurut Tutagalung, dalam studi di Banten dan Jakarta menemukan bahwa kesadaran pajak di UMKM tidak hanya soal psikologis, tetapi juga terkait manajemen akuntansi. Banyak UMKM belum punya pencatatan keuangan yang baik sehingga merasa sulit menghitung pajak. Adapun ada strategi peningkatan kesadaran pajak. Lalu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak?
Berdasarkan sintesis literatur, beberapa strategi efektif meliputi: 1. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan. Tidak hanya seminar formal, tetapi juga workshop praktis, simulasi e-filing, bahkan lewat media sosial. Untuk kedua, peningkatan kualitas sistem dan pelayanan. Sistem pajak yang user friendly, petugas yang ramah, serta proses digital yang cepat akan meningkatkan kenyamanan dan kesadaran. Untuk ketiga, program transparansi penggunaan pajak. Masyarakat perlu diyakinkan kemana uang pajak mereka digunakan. Misalnya papan proyek yang mencantumkan pembangunan ini dibiayai dari pajak Anda. Untuk keempat, kolaborasi multi pihak, melibatkan kampus, asosiasi usaha, komunitas, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai pentingnya. Untuk kesimpulannya, kesadaran pajak adalah fondasi utama dalam membangun kebutuhan wajib pajak. Kesadaran ini menghubungkan pengetahuan, moralitas, dan kepercayaan menjadi perilaku patuh. Untuk kedua, peningkatan kesadaran tidak bisa dilakukan secara parsial, harus melalui pendekatan holistik, mulai dari edukasi, pelayanan prima, hingga transparansi penggunaan pajak. Dan terakhir, perlu kerjasama seluruh pihak, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat luas agar kesadaran pajak benar-benar tertanam dalam budaya kita. Untuk penutupnya, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya sangat terbuka untuk diskusi maupun pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.